Halo anak-anak, selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Saya Mr. Tinus akan menjadi teman belajar kalian di mata pelajaran ekonomi. Pada topik kali ini, kita akan mempelajari tentang ketenagakerjaan, sistem upah, dan juga pengangguran di Indonesia. Kira-kira apa yang terfikirkan oleh kalian ketika mendengar kata tenaga kerja? Apakah dokter, guru, atau kuli bangunan? Nah, bukan itu ya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat atau dirinya sendiri. Tenaga kerja inilah yang nanti akan mengisi pos-pos pekerjaan seperti dokter, guru, perawat, dan jenis pekerjaan lainnya. Ketika membahas tentang ketenagakerjaan, kita harus memulainya dari kependudukan. Kira-kira apa sih itu penduduk? Dan kenapa kita harus bahas itu di ketenagakerjaan? Karena populasi penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah. Di dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja yang rentang usianya 15 sampai 60 tahun dan penduduk di luar usia kerja yang rentang usianya kurang dari 15 atau lebih dari 64 tahun. Penduduk usia kerja ini kemudian terbagi lagi menjadi angkatan kerja, yaitu orang yang siap bekerja namun belum memiliki pekerjaan, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan dan bukan angkatan kerja, yaitu orang-orang yang tidak bekerja karena masih bersekolah, mengurus rumah, atau sebagai penerima pendapatan. Untuk melihat hubungan penduduk dengan ketenagakerjaan, sekarang kita akan coba menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja dengan rumus tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang bekerja di Indonesia dibagi jumlah penduduk di Indonesia lalu dikalikan 100%. Dengan demikian, kita tahu berapa persentase orang yang bekerja dan berapa persentase orang yang tidak bekerja dari jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya, mari kita masuk ke contoh soal. Sebagai contoh, jika di suatu daerah terdapat 1 juta orang dalam angkatan kerja dan 1.500.000 orang dalam penduduk usia kerja, maka tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan 1 juta dibagi 1.500.000 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 66,67%. Sekarang, coba kerjakan 2 soal berikut ya. Lalu, ketika sudah menemukan jawabannya, tolong tuliskan di kolom komentar. Nanti, kalau jawabannya benar, Mr. Tinus akan memberikan hadiah kepada orang yang beruntung. Semangat! Mr. Tinus ada yang kelupaan. Tolong soalnya dan jawabannya ditulis di buku catatan ya. Karena ini akan menjadi aktivitas pembelajaran kita di hari ini. Untuk soal pertama,
pada Agustus 2022, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia mencapai sekitar 135.300.000 orang. Dan jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada waktu yang sama adalah 209.420.000 orang. Sekarang, coba hitung, berapakah tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2022? Catat soalnya terlebih dahulu, Mr. Tinus berikan waktu 2 menit. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia tercatat sebanyak 199.400.000 orang. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 128.450.000 orang merupakan penduduk yang bekerja. Jangan lupa untuk tuliskan soal dan jawabannya di buku catatan kalian ya. Selamat mengerjakan. Hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja, dan kita sudah coba menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran di hari ini? Apakah ada hal yang sulit? Tolong tuliskan insight dan refleksi kalian terkait pembelajaran di hari ini. Apa yang membantu kalian memahami pembelajaran di hari ini, atau mungkin ada saran untuk Mister memperbaiki pembelajaran ke depannya. Sampai jumpa di topik ekonomi tentang ketenagakerjaan lainnya.